Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Di hari ini Allah mudahkan kita bertemu di tempat ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah rahmati kita, semoga Allah ampuni kita, semoga Allah berikan kepada kita kebaikan dunia dan akhirat kita. Hari ini kita berbicara tentang apa judulnya Pak? Jangan jadi hamba dunia. Ada sebuah perkataan Ali bin Abu Thalib. Ini perkataan Ali bin Abu Thalib. Kata Ali bin Abu Thalib, ad-dunya mudbirah wal akhiratu muqbilah. Wa fi kulli wahidin minhuma abna' wa la takunu abna'id dunya wa kunu abna'il akhirah. Kata Ali bin Abu Thalib, ini hadis riwayat Bukhari. Kata Ali bin Abu Thalib, dunia ini akan berlalu, akhirat ini akan datang. Setiap dunia dan akhirat akan ada pengikutnya dan anak-anaknya. Jadilah engkau anak akhirat dan jangan jadilah engkau anak dunia, kata Ali bin Abu Thalib. Maka para ulama menjelaskan tentang apa yang dikatakan oleh Ali bin Abu Thalib. Kenapa kita harus sibuk dengan yang akan kita tinggalkan dan kita lupa dengan apa yang akan datang? Harusnya seseorang itu sibuk dengan yang akan dia hadapi dan tidak sibuk dengan apa yang akan dia tinggalkan. Orang yang sibuk dengan dunia, melupakan akhirat, dia sibuk dengan sesuatu yang akan dia tinggalkan dan melupakan apa yang akan dia datangi. Di dalam Al-Quran, surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 20. Al-Hasyr ayat 18 sampai 20, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil orang yang beriman. Kenapa orang beriman dipanggil? Karena kalau nggak beriman, diajak ngobrol tentang akhirat nggak nyambung. Tapi kalau orang yang percaya kepada akhirat, orang beriman percaya kepada akhirat, ketika diajak bicara kepada akhirat dia paham. Apa yang Allah katakan kepada orang beriman, wala takunu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah kau perhatikan apa yang akan kau dapatkan hari besok, maksudnya hari akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun, Allah maha tahu terhadap apa yang kalian kerjakan. Wala takunu kalladzina nasallah, jangan kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, mereka itu yang melupakan Allah, sebenarnya mereka melupakan diri-diri mereka sendiri. Ulaika humul fasiqun, merekalah orang-orang yang fasik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, enggak sama penghuni surga dengan penghuni neraka. Ashabul jannati humul faizun, penghuni neraka merekalah orang yang sukses. Lihat nih ayatnya 3, 18, 19, 20. Ayat yang pertama Allah katakan faltanzur ma qaddamat lighad.
kamu harus fokus untuk hari besokmu. Apa hari esok kita? Akhirat. Apa hari besok kita? Kehidupan yang abadi. Apa hari besok kita? Surga dan neraka. Itu hari besok. Lalu Allah katakan, wala takunu kalladzina nasallah. Suara. Jangan kamu seperti orang yang melupakan Allah. Bagaimana orang melupakan Allah? Lupa waktu sholat, itu orang melupakan Allah. Lupa yang halal dan yang haram, lupa dia, gak peduli dia. Jangan kamu seperti orang yang melupakan Allah. Kenapa? Orang yang melupakan Allah itu fa'ansahum anfusahum, mereka telah melupakan diri mereka sendiri. Jadi orang yang melupakan Allah itu sebenarnya orang yang lupa diri. Bagaimana maksudnya lupa diri? Wala takunu kalladzina nasallaha fa ansahum anfusahum. Mereka akan lupa diri mereka sendiri. Mereka lupa untuk apa diciptakan, mereka lupa cita-cita hidupnya, mereka lupa tujuan hidupnya, mereka lupa mereka akan mati, mereka lupa mereka ada surga dan neraka. Fa ansahum anfusahum. Ulaika humul fasikun. Mereka yang suka melupakan Allah, merekalah orang-orang fasik. Lalu Allah katakan, hal yastawi ashabul jannah la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama penduduk neraka sama penduduk surga. Kenapa dikaitkan setelah berbicara tentang akhirat, Allah katakan gak sama penduduk neraka dengan penduduk surga? Karena dunia dan akhirat itu tidak bisa disamakan. Ashabul jannati humul faizun. Yang sukses itu, yang beruntung itu adalah orang-orang yang mereka penghuni surga. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, pertama, akhirat lebih penting. Surga lebih baik. Dan kesuksesan itu adalah orang yang sukses hidupnya di akhirat. Bahkan di dalam ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah, ada ayat-ayat Quran dan hadis yang ingin menunjukkan sebenarnya tentang kehidupan dunia. Coba dalam Al-Quran, surat Al-Hadid ayat 20 dan 21. Al-Hadid 20 dan 21 Allah berfirman, I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan dunia, ketahuilah kehidupan dunia itu cuman main-main. Isinya main-main saja. La'ibu walahu, sia-sia. Wazinah, keindahan perhiasan. Watafakhur, saling sombong. Watakatsur, saling banyak-banyakan dunia. Watakatsur fil amwali wal aulad, saling banyak-banyakan harta dan keturunan. Ini dunia. Orang kalau sibuk ke dunia, hanya ini yang disibukkan. Kalau bukan main-main, nggak ada yang serius, sia-sia, atau perhiasan, atau saling bangga, saling banyak, saling berlomba, saling angkuh, saling menimbun harta. Lalu kata Allah diumpamakan dunia, kamatsalil ghaitsi a'jabal kuffara nabatuh. Rasulullah katakan, seperti hujan yang bikin orang-orang kafir itu kagum. Ini dunia nih. Bagaimana maksudnya hujan itu bikin orang kafir kagum? Jadi, di zaman dahulu, orang-orang itu tidak punya perairan dalam perkebunan kecuali tada hujan.
Apalagi orang-orang di padang pasir negeri Arab, air susah. Mereka punya tanah mereka biar pertaniannya baik, mereka butuh hujan. Seperti orang kafir, kalau turun hujan, a'jabal kuffara nabatuh. Orang kafir kagum, hujan ini akan menumbuhkan tanah, menumbuhkan pepohonan, akan membuat perkebunan mereka panen. Tsumma yahiju fatarahu musfarra. Setelah turun hujan, mereka senang, tumbuh tumbuhannya, tumbuh panennya, tumbuh perkebunannya. Begitu sudah mulai menguning, mau panen, dia udah mikir untungnya tuh. Ini panen untungnya gede. Tsumma yakunu hutama. Sebelum mereka panen, tiba-tiba Allah jadikan hutama, kayu bakar. Artinya, begitu mereka ingin panen, tiba-tiba Allah tiupkan angin yang panas sampai kebun itu bagaikan kayu bakar yang tidak pernah sebelumnya terjadi kebun. Sampai dalam ayat yang lain Allah menggambarkan ashabul jannah. Ketika ashabul jannah masuk ke dalam kebun mereka ingin panen, ini perumpamaan dunia ini. Ketika orang-orang ashabul jannah masuk ke dalam kebun mereka ingin panen, mereka kagum dengan kebun-kebun mereka. Udah dihitung itu untungnya. Kebunnya ini panen semua. Lalu mereka bilang, besok pagi kita datang ke kebun ini. Datangnya agak pagi, agak gelap, pelan-pelan, jangan ada yang dengar. Supaya apa? Supaya kita panen, orang miskin gak ada yang minta. Tiba-tiba mereka tidur di malam hari. Waktu mereka tidur di malam hari sambil bermimpi besok panen, malam itu Allah kirimkan angin taufan yang panas, yang besar, meniup kebun mereka, serta merta kebun mereka bagaikan kayu bakar, hilang semuanya. Pagi-pagi mereka senang, sudah bangun, pengen cepat-cepat panen, melihat kebun mereka. Begitu mereka ngelihat kebun, masuk mereka kebun mereka, mereka bilang apa? Ini kayaknya kita salah alamat, kebun orang yang kita masukin. Karena kebunnya tiba-tiba jadi kayu bakar. Kata Allah, seperti itulah perumpamaan dunia. Jadi dunia itu diumpamakan di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mungkin kita impikan, kita bangun, tapi belum pasti kita akan menikmatinya. Ada orang yang kerjanya waktu muda kerja. Dia bilang apa? Kerja, gigih, nabung, supaya tuanya pensiun, tinggal nikmatin hasil kerja. Waktu muda kerja, lupa waktu, lupa sholat, lupa halal, lupa haram. Pokoknya orientasinya kumpulin nanti masa tuanya nyaman. Udah habis tenaga dia, habis waktu dia, bahkan dia nggak punya sempat waktu untuk ibadah, udah nggak tahu mana yang halal dan haram. Begitu kekumpul yang banyak, belum tua mati. Hartanya buat siapa? Buat warisan. Yang nikmatin siapa? Anak sama istrinya. Masya Allah. Yang meninggal tadi ditanya malaikat, kamu dapat duit dari mana? Halal atau haram? Ada yang halal, ada yang haram. Diazab sama malaikat. Istrinya yang diwarisin ditanya malaikat, dapat harta banyak dari mana? Apa jawaban istri? Dari suami. Selesai. Istrinya pertanyaan satu, suaminya pertanyaannya banyak. Dia korbankan dirinya untuk sesuatu yang tidak kekal. Itu dunia. Dalam hadis, dalam Al-Quran ayat yang lain Allah berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 32. Ini perumpamaan dunia di sisi Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu
walidaril akhirah khairul lil ladzina yattaquna fa afala ta'qilun. Kata Allah, surat Al-An'am ayat 32. Kehidupan dunia itu cuman main-main. Coba saja. Lebihnya cuman main-main. Ada yang main bola, ada yang balapan. Balapan main-main bukan? Balapan main. Kehidupan tuh main-main. Wa mal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Kebanyakannya kehidupan dunia itu main-main dan lahu, sia-sia. Wa darul akhirah khairul lil ladzina yattaqun. Kehidupan akhirat lebih baik bagi mereka orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berakal? Dalam ayat yang lain, surat Taubah ayat 38. Ini ayat-ayat di dalam Al-Quran yang memposisikan dunia. Kata Allah, "Fama mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil." Kata Allah Subhanahu wa taala surat Taubah ayat 38, tidaklah keindahan dan kenikmatan kehidupan dunia dibanding akhirat itu sangat sedikit. Famal mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Tidaklah kebahagiaan kehidupan dunia dibanding akhirat illa qalil, kecuali sangat sedikit. Coba saja. Hidup dunia, gak ada hidup dunia itu yang betul-betul nikmat. Hidup dunia pasti ada tidak nikmatnya. Bukan dalam rangka tidak bersyukur, kita bersyukur. Tapi kalau kita habiskan waktu kita, habiskan tenaga kita, habiskan hidup kita, bahkan kita lupakan akhirat untuk dunia, dunia ini di sisi Allah sangat kecil. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, kata Rasulullah SAW, "Wallahi, ma dunya fil akhirah, illa mathalu ma yaj'ala ahadukum fi isba'i fil yam, falyanzur bima yarji." Dalam hadis yang sahih, Rasulullah bersabda, demi Allah, tidaklah dunia ini di sisi Allah sebagaimana salah seorang kalian memasukkan jari jemarinya ke dalam samudra, lalu perhatikan apa yang menetes dari jari jemarinya. Akhirat itu bagaikan samudra, dunia itu bagaikan yang menetes di ujung jari. Maukah kita menukar air samudra dengan air setetes yang di ujung jari? Tidak akan ada yang mau. Kalau ada orang mengambil akhirat atau mengambil dunia dan melupakan akhirat, itu bagaikan orang yang mengambil setetes dan melupakan satu samudra yang luas. Dalam hadis yang lain, Rasulullah suatu hari Rasulullah SAW pernah berjalan-jalan di dekat pasar bersama para sahabatnya. Ketika Rasulullah SAW berjalan-jalan di dekat pasar bersama sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah melihat bangkai seekor kambing yang mati. Ketika Rasulullah SAW melihat bangkai kambing ini, Rasulullah SAW mengangkatnya. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mau bayar bangkai kambing ini? Kata para sahabat, ya Rasulullah, dia bangkai, buat apa kami beli? Ya sudah, kata Rasulullah, siapa yang mau ambil gratis nih bangkai kambing? Ya Rasulullah, itu kambing udah jadi bangkai. Kalau dia hidup saja, kambing itu cacat. Buat apa bagi kami? Maka kata Rasulullah SAW, bangkai kambing ini lebih hina dunia di sisi Allah dibanding bangkai kambing ini di sisi kalian. Rasulullah SAW mengumpamakan dunia itu bagaikan bangkai kambing di sisi Allah, lebih hina dunia dibanding dengan bangkai kambing itu. Maka itu Ali bin Abu Thalib pernah meriwayatkan juga dalam sebuah riwayat, barang siapa yang mereka ingin merebuti dunia dan berebut untuk dunia, maka siap-siaplah dia berebut dengan orang-orang yang tamak, yang serakah, yang ganas dan rakus, sebagaimana bangkai kambing yang direbuti oleh anjing-anjing dan serigala. Jadi kalau ada orang yang fokusnya dunia, tamak dengan dunia, bajibaku dengan dunia, siap saja kecewa. Akan ada orang yang jahat, akan ada orang yang fitnah, akan ada orang yang rakus, akan ada orang yang membohongi dia, akan ada orang yang menikam dia karena untuk dunia.
Karena dunia sudah diumpamakan oleh Rasulullah SAW bagaikan bangkai. Tidak ada yang merebuti bangkai kecuali binatang buas. Begitulah dunia. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih. Kata Rasulullah SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha bawdah, masaqal kafir syurbatal ma'." Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya dunia ini di sisi Allah senilai dengan sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir walaupun seteguk air. Kalau seandainya dunia ini ada harganya sebesar harga sayap nyamuk, tidak akan mungkin Allah kasih orang kafir walaupun seteguk air. Tapi ternyata kenyataannya Allah kasih orang kafir ini dunia. Berarti tidak senilai dunia ini di sisi Allah sesayap nyamuk. Fir'aun pun Allah kasih karena bukan bentuk kemuliaan. Bahkan orang-orang yang menentang Allah, Allah berikan karena bukan bentuk kasih sayang Allah. Belum tentu orang yang Allah kasih dunia berarti Allah ridhoi. Barang siapa yang menganggap orang-orang yang Allah kasih dunia berarti Allah ridhoi, ini adalah pemikiran seperti pemikiran-pemikiran orang Yahudi. Yahudi menganggap kalau Tuhan itu benar, Tuhan harus bikin kami kaya. Kalau Tuhan itu tidak benar atau Tuhan membuat kami miskin, maka Tuhan itu tidak benar. Patokan kebenaran di sisi mereka adalah diberikan dunia atau tidak. Mukmin tidak seperti ini. Di dalam hadis lain, ini perumpamaan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, "Mawdhu sautul fil jannah khairum minad dunya wa ma fiha." Kata Rasulullah SAW, tempat saut itu tempat cambuk kuda. Tempat cambuk kuda, sebesar tempat cambuk kuda di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bayangkan, cuman sebesar tempat cambuk kuda saja, kalau dibanding dunia dan seisinya, maka tempat cambuk kuda di surga itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Maka itu, Rasulullah SAW menyikapi dunia dengan sikap yang jelas. Dalam sebuah riwayat hadis, dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ketika itu Rasulullah SAW tertidur, dan dia tertidur di atas dipan-dipan, yang dipan-dipan ini terbuat dari jerami kurma. Ketika Rasulullah SAW bangun, lalu para sahabat melihat bekas jerami-jerami itu di wajah Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, mau enggak kami bikinkan dipan, sarir, tempat tidur, ranjang?" Kata Rasulullah SAW, "Mali walid dunya ma'ana fid dunya illa karaqib istadalla tahta syajarah thumma raha wa taraka." Kata Rasulullah SAW, "Aku mali walid dunya." Apa kebutuhanku tentang dunia? Aku di dunia ini bagaikan orang yang menunggang kuda, kemudian istirahat di bawah pohon sejenak karena ingin menghilangkan letih dan melanjutkan perjalanan dan meninggalkan pohon tersebut. Rasulullah mengumpamakan dunia ini cuma tempat peristirahatan yang sebentar. Maka itu Rasulullah SAW menyikapi dunia sebagai tempat peristirahatan, bukan tempat tujuan. Yang namanya tempat peristirahatan, kita istirahat secukupnya. Kita juga bawa bekal di peristirahatan secukupnya. Kalau sudah cukup, kita akan berjalan ke tujuan kita. Begitulah orang dalam dunia. Tujuan kita adalah akhirat. Dunia ini cuma fasilitas untuk menyempurnakan akhirat, tapi dunia bukan tujuan kita. Kalau ada orang yang menjadikan dunia tujuannya, bahkan akhirat dia telantarkan karena dunia, maka orang seperti ini dikatakan abdud dunya. Dia hamba dunia. Kapan seorang dikatakan hamba? Kapan seorang dikatakan hamba? Hamba itu adalah orang yang berloyalitas kepada tuannya. Itu hamba. Hamba itu adalah orang yang menghabiskan tenaganya, pikirannya,
bahkan hartanya untuk mencari ridho tuannya. Itulah hamba. Manusia bisa menjadi hamba dunia ketika dia curahkan dan berikan semua kemampuan dirinya hanya untuk dunia. Habis waktunya hanya untuk dunia, habis tenaganya hanya untuk dunia, habis umurnya hanya untuk dunia. Bahkan semua yang dia kerahkan dalam hidupnya hanya untuk dunia, nggak ada akhirat. Bahkan dia rela hina, dia rela capek, dia rela rendah, dia rela memikul semua keberatan dan keceletihan dunia cuman hanya untuk dapat dunia. Ini namanya abdud dunia, hamba dunia. Rasulullah SAW menyebutkan juga dalam hadis tentang orang yang menjadi hamba dunia. Apa kata Rasulullah? Ta'isa abdu dinar, ta'isa abul khamisah, ta'isa abul khamilah, ta'isa wantakas, wa idza sika falantakas. Kata Rasulullah SAW, celakalah hambanya dinar. Dinar itu mata uang emas. Celakalah hambanya dirham. Dirham itu mata uang perak. Ada orang yang menghambakan dirinya untuk dinar dan dirham. Celaka mereka. Celakalah mereka yang menjadi hamba pakaian, kata Rasulullah. Celakalah mereka yang menjadi hamba model. Ternyata ada yang menjadi hamba abdul dinar, abdul khamisah, abdul khamilah. Khamisah itu pakaian, baju, bahan. Bagaimana disebutkan para ulama seseorang menjadi hamba dinar? Bagaimana seseorang bisa menjadi hamba dirham atau hamba pakaian? Dia lebih taat kepada sesuatu yang memberikan dia dinar dan dirham dibanding dia taat kepada Allah. Kalau kata Allah haram, tapi ada orang yang ingin bayar dia dengan uang untuk mengerjakan yang haram, dia kerjakan yang haram, yang penting uang. Itu namanya hamba dinar. Kalau kata Allah jangan bunuh orang, fala taqtulu wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang mukmin maka masuk neraka jahanam. Tiba-tiba datang orang ke dia nawarin, mau enggak bunuh si fulan, saya kasih uang 50 juta. Dia tetap pilih uang 50 juta dan dia bunuh orang lain, abdu dinar. Dia hambanya uang, bukan hamba Allah. Ada lagi contoh lain. Apa contoh lainnya? Contoh lainnya, Allah perintahkan perempuan supaya tutup aurat. Dia bilang, kamu tuh cantik, kamu tuh fotogenik, kalau di kamera bagus. Gimana kalau kamu jadi endorse barang saya? Saya kasih duit yang banyak, berapa? Pokoknya sekali session foto saya kasih 50 juta. Waduh, banyak nih Ustaz. Cuman foto doang, nggak ngapa-ngapain. Tapi gimana? Ya ketiaknya kelihatan dikit boleh lah. Dia ikutin tuh supaya dapat apa? Uang. Tuhan dia siapa? Tuhan dia Allah kah yang dia patuhi atau uang yang dia ikuti? Kalau uang yang dia ikuti dan dia berani meninggalkan perintah Allah, abdu dinar, hamba uang. Abdu dirham, hamba dirham. Jadi kalau ada orang berani meninggalkan Allah untuk cuman mendapatkan dunia, itu bagian daripada